Jumat pagi, 28 November 2025, deru mesin C-130 Hercules memecah angkasa dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma. 4 pesawat angkut, 3 Hercules dan 1 jenis A400M lepas landas berurutan membawa tenda darurat, perahu karet, ransum, obat-obatan hingga tim medis. Tanpa seremoni berlebihan, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi sederhana tapi tegas agar bantuan segera berangkat, tak perlu menunggu siang. Di bawah perintah itu, bantuan diarahkan ke 3 provinsi yang nyaris bersamaan dihantam bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor, yakni Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan ekstrim sejak awal pekan memicu banjir besar dan longsor, menelan korban jiwa di sejumlah kabupaten, memutus jalan nasional, menenggelamkan permukiman, dan membuat ribuan orang kehilangan akses pangan serta air bersih. Aceh Utara dan Biren terendam sampai pinggang orang dewasa. Tanah datar dan Agam di Sumatera Barat lumpuh oleh material longsor. Sementara Langkat dan Deli Serdang di Sumatera Utara terjadi kerusakan berat dan ratusan warga mengungsi ke sekolahan maupun balai desa. Hampir seluruh wilayah Aceh yang terdampak membuat Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alim menetapkan Aceh berstatus tanggap darurat bencana sejak Kamis malam. Hadirin hadirat sekalian, perlu saya sampaikan yang bahwa penetapan status keadaan tanggap darurat bencana alam tahun 2025. Yang pertama, pada hari ini Kamis 27 November 2025, saya Gubernur Aceh menetapkan keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025. 2. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 28 November sampai tanggal 11 Desember 2025. Ketiga, dapat juga kami sampaikan bahwa dalam beberapa hari ini pemerintah Aceh melalui SKPA terkait telah memberikan bantuan dalam penanganan bencana tersebut. Demikian kami sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Utara, Gubernur Bobi Nasution pun meminta setiap kepala daerah dan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kepedulian mitigasi bencana di wilayah masing-masing. Kemarin kita sudah sampaikan ya, bahkan di beberapa pada saat kita ke Langkat kemarin, kita juga sudah rapat dengan BMKG untuk menyampaikan pesan kalau di bulan 11, bulan 12 itu cuaca dan intensitas hujan sangat tinggi. Nah, ini yang menyampaikan bukan gubernur, tapi yang menyampaikan dari BMKG pusat. Dan ini sudah kita sampaikan dari beberapa bulan yang lalu. Nah, memang pada saat itu kita undang seluruh kabupaten kota, khususnya itu memang Langkat yang menjadi salah satu titik krusial yang disampaikan. Makanya mohon ke depannya tolong kepala daerah terkhusus OPD menangani tentang ini lebih aware. Kalau minta masyarakatnya aware, kepala daerahnya dulu aware. Kalau minta masyarakatnya mau mengetahui tentang potensi bencana, kepala daerahnya juga dulu harus mengerti tentang potensi bencana. Jadi pada saat kita undang, kita berikan informasi, tolong hadir, tolong dimitigasi, dan tolong disampaikan kepada masyarakat. Ini yang perlu pertama sekali dilakukan oleh semua kepala daerah. Bagi Prabowo, respon cepat sudah menjadi keharusan. Rapat terbatas sudah digelar sejak malam pertama bencana dan memanggil seluruh unsur terkait dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah. Tak ada waktu untuk birokrasi panjang. Jalur udara dipilih sebagai tulang punggung penanganan awal, terutama untuk wilayah yang tak lagi bisa dijangkau darat. Di Sumatera Barat, Gubernur mengungkap sejumlah wilayah terkena dampak cukup fatal.
Yang sangat parah itu Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, Kabupaten Agam, itu yang paling berat, dan daerah ini sudah dikunjungi, saya juga tadi di Agam, dan kemudian juga di kabupaten kota lain, yaitu ada kerusakan-kerusakan yang ada, area pertanian, kemudian juga ada rumah sekolah, dan kemudian juga ada jembatan. Hercules yang langsung tancap gas itu membawa paket lengkap penanganan darurat, tenda-tenda keluarga di titik-titik pengungsian, perahu karet untuk tim SAR agar desa terisolasi bisa dijangkau, dan tim medis untuk balita, ibu hamil, serta lansia, kelompok yang paling cepat terdampak kekurangan logistik. Tak ingin penanganan tumpang tindih dan bias ego sektoral, Prabowo menunjuk Menko PMK Pratikno sebagai koordinator percepatan penanganan bencana di Sumatera. Upaya ini untuk memastikan pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Komunikasi dengan para gubernur dan bupati dilakukan setiap beberapa jam untuk memperbarui data korban dan kebutuhan lapangan. Prinsip Prabowo, tak ada desa yang boleh tertinggal tak terdata penanggulangan. Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Jadi tim PU juga bergerak karena beberapa lokasi titik itu putus, ya. Mulai dari tanah longsor, kemudian yang jalan yang tertimbun dan lain-lain, itu juga sudah bergerak. Jadi kami fokus pada tanggap darurat. Sudah berhari-hari dilakukan, tapi Bapak Presiden tadi malam perintah kami semalaman ini Pak dikoordinasi Pak Seskap untuk menyiapkan semua ini. Gerak cepat ini memang bukan sekedar logistik. Kecepatan mengirim pesawat berarti memperpendek resiko meningkatnya korban, menekan potensi penyakit, dan mencegah terputusnya rantai suplai makanan di wilayah yang sulit terjangkau karena terkendala akses. Dalam bencana besar, jam lebih berarti dibanding hari, dan Prabowo paham betul soal itu. Men of our time.